Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Ade Armando, ya, dan Abu Janda dan Permadi Arya begitu resmi dilaporkan soal dugaan-dugaan, ya, penghasutan dan kemudian fitnah terhadap Pak JK. Wih, benar kan? Benar kan? Sering saya sampaikan begitu di konten-konten sebelumnya, kalau ini tidak dilaporkan, maka kemudian begitu kan ya, spekulasi akan terus panjang. Akan digoreng oleh para termol-termol itu, ya, diolok-olok oleh para termol-termol itu begitu kan. Bahkan dianggap ini sebuah kebenaran begitu. Ya, pada akhirnya ya masyarakat Maluku ya dan sebagian dan kemudian melaporkan begitu kan ya. Mulai dari saudara-saudara kita yang non-muslim, terus kemudian umat Islam dan sebagainya, banyak ramai-ramai melaporkan Ade Armando dengan Permadi Arya atau Abu Janda di situ. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah akan diproses? Mungkinkah akan ditelusuri? Saya masih ingat ya dengan kasus-kasus Sylvester Matutina. Padahal Pak JK yang kemudian melaporkan, bukan tokoh kaleng-kaleng begitu kan, tidak diproses. Tapi ikhtiar ini begitu kan ya, saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Kenapa para termol-termol itu tidak bisa disentuh oleh hukum? Ada apa? Siapa yang membackingi? Siapa? Banyak orang yang muncul spekulasi. Coba kita tonton dulu ya seperti ini. Dari unsur masyarakat Maluku, baik itu Muslim maupun Kristen, pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan akan melaporkan dugaan penghasutan ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya untuk dilaporkan di situ begitu. Soal tuduhan-tuduhan fitnah, soal penghasutan, soal adu domba begitu kan antara umat beragama, seolah-olah dibenturkan dengan itu begitu. Nah, dengan hal seperti ini, apakah Ade Armando tidak kapok begitu kan waktu itu tinggal celana dalamnya begitu kan digebukin oleh massa? Jadi saya kira bahwa ya dengan adanya pelaporan-pelaporan seperti ini langkah yang serius bagi Pak JK untuk bagaimana menjaga harkat dan martabat sebagai seorang tokoh nasional. Nah, ini banyak sekali para termol-termol itu justru mengolok-olok ya Pak JK begitu kan. Dan tidak hanya itu, yang paling menarik di situ adalah ya kuasa hukum dari Pak JK begitu kan ya akan mengejar siapa yang memotong video-video yang begitu viral lalu kemudian digunakan oleh Ade Armando di situ begitu. Siapa pertama kali? Nah, ini yang paling bagus ini begitu kan. Telusuri siapa yang membuat video pertama kali itu begitu. Siapa ya? Nah, ini akan ada akan ada semakin seru permainan-permainan seperti ini begitu. Pak JK perlawanan ke Pak JK tidak kaleng-kaleng dong. Bagus ini ya. Makanya saya dukung Pak JK sepenuhnya ya. Saudara-saudara kita yang non-muslim juga mendukung kepada Pak JK untuk ya menelusuri siapa yang kemudian begitu memfitnah mengadu domba antar beragama di situ. Nah, biasanya dia ya itulah yang kita lihat. Kepercayaan seorang Jokowi semakin pudar hari ini begitu kan ya. Nampaknya ada target apa di tahun 2029 kok polarisasi ini mau dibangun lagi begitu. Jadi coba kita tonton dulu ini menarik begitu. Melalui media sosial. Karena itu kami ingin menyampaikan beberapa tanggapan dan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur-jalur hukum yang berlaku. Kan? Melalui proses-proses jalur hukum yang berlaku. Yang saya katakan tadi,
Apakah negara kita hanya disebut sebagai negara hukum, tapi prakteknya jauh begitu kan? Dan ini kalau tidak diproses secara hukum, tidak ditelusuri secara hukum begitu kan, maka di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tercemar. Coba kita lihat saja Presiden Prabowo Subianto dengan kampanyenya akan menegakkan hukum, ya apalagi soal korupsi dan sebagainya. Menangkap Sylvester saja tidak mampu, apalagi mau menangkap Ade Armando dengan Abu Janda. Ini kan masih dugaan sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara implementasi jauh begitu kan, saya kira para termul-termul itu aman, ya aman-aman. Kalau Ade Armando disentuh oleh hukum dan Abu Janda disentuh oleh hukum, berarti hari ini hukum hari ini benar-benar sudah sesuai dengan kaidah, sudah tepat dengan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Kalau disentuh, saya yakin ini tidak akan disentuh. Diperiksa saja kagak begitu kan. Saya yakin itulah begitu. Tapi yang sering dilihat hari ini adalah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dong, ya. Hal-hal seperti ini akan mengacau, akan terganggu stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Banyak orang yang tidak akan percaya lagi soal hukum itu. Makanya disebutkan oleh tadi yang melaporkan itu begitu kan, ya. Ini harus ditelusuri betul siapa pembuat video pertama kali. Dugaan-dugaan seperti ini, panggil Ade Armando, siapa yang mengidit itu, panggil Abu Janda begitu kan, ya. Yang kemudian dianggap diduga mengadu domba umat beragama dan sebagainya. Ini panggil semuanya biar jelas siapa pembuat video itu begitu. Saya kira pihak kepolisian kan pasti punya data yang kuat begitu kan, ya pasti ditelusuri begitu, ya dia kan canggih begitu, ya lihat saja di Komdiji nanti. Kan pasti ada di situ siapa pertama kali, jadi tidak bisa ngeles lagi siapapun orangnya. Coba kita tonton lagi, lanjutkan ya. Karena itu kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis datang untuk melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya dengan harapan agar mereka diproses melalui radar hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan, kepastian berkeadilan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berharap agar badai kegaduhan ini bisa cepat berlalu. Itu kan jelas di situ bos, ya jelas laporannya sudah jelas. Akan diproses secara hukum kalau ini benar-benar ada begitu kan, ya tindakan, dugaan dan memfitnah umat beragama dan sebagainya. Jadi saya kira ini harus jelas begitu. Maka yang kalau Presiden Prabowo Subianto ya tidak mengambil di pemerintahnya tidak mengambil tindakan seperti ini, maka kemudian begitu kan tidak bisa disentuh oleh hukum para termol-termol itu, maka kemudian Presiden Subianto begitu kan yang kemudian dianggap hukumnya dianggap buruk. Ya, kenapa? Karena saya yakin dan saya yakin-yakinnya tunggu saja di tahun 2009 apakah ini soal politik ini akan memilih Presiden Prabowo Subianto. Kalau toh pada hakikatnya para termol-termol itu tidak disentuh oleh hukum. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya jauh begitu kan ya. Termol itu sangat kuat. Siapa yang kuat? Jangan-jangan ada orang di balik itu. Wallahu a'lam. Jadi sudah dari dulu begitu kan ya. Inilah yang akan menghambat pada demokrasi begitu kan di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Demokrasi akan tercemar dong. Iya, kenapa? Karena ini soal hukum. Ya harus ditelusuri siapa pembuatnya di situ begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak JK begitu kan ya akan mengejar ya akan mengejar siapapun orangnya. Nah ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya netizen sudah saatnya ya menyampaikan kebenaran bagaimana hukum yang sebenarnya. Apakah hukum ini hanya sebuah hukum pasal karet ya pasal hukum rimba dan sebagainya begitu atau bagaimana? Ini sudah jelas begitu kan, Ade Armando dan Abu Janda dipolisikan terkait dugaan edit video ceramah ya. Nah maka kalau toh pada hakikatnya seperti ini kan bisa dilihat begitu siapa pertama kali yang mengedit kan itu. Ya, yang menyebarkan siapa kan pasti ada rekam jejaknya di situ bos. Ya pasti ada rekam jejaknya soal penghasutan, provokasi begitu kan ya. Terus kemudian memecah antar beragama dan sebagainya. Jadi saya kira
ini langkah yang bagus untuk melaporkan apa namanya si Abu Janda begitu kan, dan Adi Armando begitu. Biar apa? Biar memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya di situ begitu. Ya, ini kan masih bersifat dugaan dan sebagainya begitu. Saya kira kalau masih bersifat dugaan itu kan apa namanya Adi Armando dengan Abu Janda seharusnya mendatangi apa namanya kepolisian begitu kan untuk memberikan keterangan benar nggak, dapat dari mana itu kan, orang akan pasti akan mempertanyakan itu begitu. Coba kita dengarkan lagi ya. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa akibat atau dampak dari potongan video ceramah Bapak Yusuf Kalla pada saat ceramah di mimbar Masjid Kampus UGM yang telah dipotong ya, dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permada Arya, itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Dan hal itu telah memantik pandangan negatif, rasa kebencian dan permusuhan dari saudara-saudara umat beragama tertentu untuk menyerang kehormatan dan martabat Bapak Yusuf Kalla. Nah, itu jelas begitu kan, ya. Untuk menyerang harkat dan martabat sebagai seorang tokoh nasional seperti Pak JK, justru diserang seperti ini begitu. Apakah karena jangan-jangan Pak JK mendesak seorang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian sakit hati para termol, lalu kemudian menyerang ya Pak JK? Apakah seperti ini logikanya? Aduh. Kacau ini ya. Inilah pemikiran-pemikiran para termol begitu kan, ya. Makanya apalagi ya para buzzer-buzzernya. Wih. Masyarakat hari ini sudah paham, oh ini buzzer ini ya. Buzzer ini kata Pak JK begitu. Jadi saya kira bahwa sekarang ini harus benar-benar hukum benar-benar ditegakkan, Pak, ya. Sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, hukum ini harus benar-benar ditegakkan di era Presiden Prabowo Subianto. Harapan besar dari masyarakat Indonesia saat ini adalah hukum, Pak. Kita lihat saja begitu kan. Jangan sampai hukum yang kecil menjadi sepele besar. Hukum yang besar lalu kemudian dilupakan. Jangan seperti itu, Pak. Sampaikan ini begitu kan, ya. Sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, ya. Hukum itu jangan sampai. Jadi begini, Pak. Kalau demokrasi seperti ini, hukum hanya dijadikan sebagai alat sebagai alat untuk menyerang lawan-lawannya begitu. Lalu kemudian penyebaran seperti ini tidak ditindak begitu. Ini akan ada dampak kepada Presiden Prabowo Subianto itu sendiri begitu. Ini soal hukum yang ada. Jadi saya kira ya dengan adanya laporan-laporan seperti ini ya periksa dong ya, jangan sampai hilang di telan bumi dan sebagainya. Jadi awal mulanya ini kan ada Aliansi Profesi Advokat Maluku ya, ini resmi melaporkan Adi Armando dan Permadi Arya ke Polda Metro Jaya ya atas dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi. Nah, perwakilan pelapor dari Paman Norlete yang menjelaskan bahwa laporan ini berkaitan dengan beredarnya ya video-video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Pak JK ya di masjid yakni di UGM. Menurutnya potongan video tersebut didistribusikan oleh kedua terlapor melalui kanal masing-masing sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Secara gampangnya ada yang kemudian begini. Ada orang yang mengedit, ada orang yang menyebar, lalu kemudian ada orang yang kemudian melaporkan, terus kemudian yang terakhir ada yang mensomasi. Dan ini nampaknya dugaannya terstruktur begitu kan, ya? Kok bisa-bisanya begitu? Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada apa? Kan orang kan pasti melihat itu. Tapi kalau pihak kepolisian kan canggih begitu kan. Ya pasti runtutan seperti ini kan pasti ditelusuri siapa mereka. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apakah ini akan diproses secara hukum atau tidak. Ya paling ujung-ujungnya ada orang yang jadi korban.
ujung-ujungnya jadi korban. Ujung-ujungnya jadi ini, jadi itu. Lama-lama ini AI. Aduh. Kan seperti itu logikanya, ya. Atau jangan-jangan akan ditelusuri, akan dikaji, akan dipahami, akan di ini, akan di itu. Tiba-tiba begitu akan yang terakhir akan dilupakan. Itulah di negara kita seperti itu begitu ya. Kalau hukumnya seperti ini di negara kita. Kenapa, Bang? Ya, dipahami, dipelajari, ditelusuri begitu kan. Akan ditindaklanjuti, akan diperiksa. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba yang terakhir dilupakan. Kayak kasus Sylvester begitu. Kayak kasus Sylvester. Gimana kasus Sylvester? Ya, akan ditindak, akan dikejar, akan di ini, akan dijemput paksa, akan di ini, akan di itu. Sekarang dilupakan. Kemana Kejaksaan Agung? Ini yang menjadi dampak begitu kepada ya pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Percuma Presiden Prabowo Subianto keluar soal hukum, soal penegakan hukum, nangkap ini uang ya sampai segunung yang dipamerkan begitu kan. Tapi nangkap Sylvester nggak bisa. Ini gimana? Inilah kekuatan para termol itu begitu. Kalau para termol itu sudah kuat, ya tidak bisa disentuh oleh hukum. Ya, siapa yang bermain dari ini semua? Wallahu alam begitu. Ini yang bisa menggagalkan demokrasi, ya. Bisa menggagalkan ekonomi kita. Ya, kita lihat saja buktinya. Dikit-dikit ini, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini dan sebagainya. Malah nanti yang dituduh rakyat. Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.